Pria itu, demi berhenti dari perjudian, pergi ke makam istrinya, dan memotong tangannya sendiri dengan tangan sendiri. Semua karena kematian istrinya, yang merupakan akibat dari kebiasaan berjudi pria itu. Dulu dia adalah raja judi nomor 1 di dunia. Namun karena itu juga, dia memiliki banyak musuh. Suatu hari, musuhnya datang ke rumah dan membunuh istrinya. Pria itu merasa sangat bersalah, dan berjanji tidak akan lagi menyentuh judi. Hanya ingin hidup tenang bersama putrinya. Namun suatu hari, putrinya datang bersama pacarnya meminta uang. Pria itu bertanya untuk apa uang itu. Putrinya bilang untuk pergi berlibur dengan pacarnya. Pria itu tidak melarang, hanya bertanya berapa jumlah yang dibutuhkan. Ternyata putrinya meminta $50.000. Pria itu terkejut, karena pekerjaan biasanya tidak menghasilkan banyak uang. $50.000 hampir seluruh tabungannya. Namun putrinya melihat keraguannya, mengancam akan memutus hubungan ayah dan anak. Pria itu merasa bersalah karena putrinya tumbuh tanpa ibu. Akhirnya, dia luluh, memberikan $50.000 yang susah payah dikumpulkan. Namun saat itu, pria itu mendengar percakapan rahasia putrinya dengan pacarnya. Pacarnya berkata, dengan uang itu mereka bisa memenangkan kembali semua uang. Pria itu segera tahu mereka bukan pergi berlibur, melainkan untuk berjudi. Dia langsung berusaha menghentikan, namun putrinya mengabaikannya. Langsung naik kendaraan bersama pacarnya dan pergi. Pria itu khawatir dan mengikutinya. Ternyata, gadis itu sudah duduk di meja judi. Beberapa ronde pertama, dia kehilangan setengah dari uangnya. Pacarnya melihat dia ragu, terus mendorongnya untuk bertaruh lagi. Jika tidak, dia tidak bisa memenangkan kalung ibunya. Kalung itu adalah satu-satunya warisan ibunya. Gadis itu harus mendapatkannya kembali. Jadi dia memilih untuk terus berjudi. Pacarnya, melihat rencananya berhasil, memberi isyarat diam-diam ke dealer. Tujuannya agar gadis itu kehilangan semua uangnya. Kemudian, pacarnya melihat gadis itu mendapat kartu bagus, lalu mendorongnya terus bertaruh untuk memenangkan kembali semua yang hilang. Gadis itu yakin kartu yang dipegang cukup bagus. Dia langsung all in dengan semua chip, lalu menunjukkan kartu di tangannya. Semua orang yakin dia akan menang. Namun ketika dealer menunjukkan 3 kartu 9, gadis itu terkejut. Dia kehilangan semua uangnya. Gadis itu panik. Pacarnya lalu menunjukkan kontrak pinjaman, mengatakan bunga kasino rendah. Jika gadis itu meminjam $50.000 lagi, dia bisa memenangkan kembali semua yang hilang sebelumnya. Gadis itu mulai ragu, bertanya apakah kontrak itu aman. Pacarnya memastikan itu aman. Namun sebenarnya itu bukan kontrak pinjaman, melainkan kontrak jual beli. Pacarnya sendiri memiliki hutang judi besar. Untuk melunasinya, dia diam-diam membuat kesepakatan dengan bos kasino, menjual gadis itu sebagai pembayaran hutang. Jika berhasil menipu gadis itu menandatangani kontrak, hutang pacarnya akan dihapus sepenuhnya. Gadis yang tidak tahu apa-apa, untuk mendapatkan kalung ibunya, hampir menandatangani kontrak itu. Saat itu, ayahnya datang dan menghentikannya, mengatakan kontrak itu bermasalah. Namun gadis yang sudah kehilangan akal berkata, ini semua karena ayahnya. Lalu melepaskan tangan ayahnya, dan tanpa ragu menandatangani kontrak. Pacarnya sangat puas melihat itu. Kasino segera memberikan 50.000 chip sesuai kesepakatan. Namun tidak lama, gadis itu kehilangan $50.000 lagi. Dia tidak mengerti trik curang para penjudi. Namun semua itu dilihat oleh ayahnya. Dia tahu putrinya akan membayar harga yang sangat mahal. Benar saja. Setelah uang habis, pacarnya menunjukkan wajah aslinya, berteriak kepada orang di belakangnya untuk membawa gadis itu ke distrik lampu merah. Gadis itu terkejut. Dia baru menyadari pacarnya menjualnya. Dia akhirnya sadar bahwa kata-kata ayahnya benar. Di dunia ini, hanya ayahnya yang benar-benar peduli padanya. Namun sekarang sudah terlambat. Namun ayahnya tidak akan membiarkan putrinya dibawa begitu saja. Dia segera berdiri, mengatakan akan melawan dealer dan berjudi untuk menolong putrinya.